Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas mata kuliah Satuan Operasi dan Proses. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang step feed aeration atau aerasi bertahap. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Pada pembahasan kali ini kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian proses lumpur aktif, tujuan modifikasi dari step feed aeration, kemudian skema proses dan parameter operasional. Pengertian proses lumpur aktif. Lumpur aktif atau yang biasa dikenal sebagai activated sludge merupakan campuran cair atau semi cair dan partikel endapan lumpur dan tanah liat yang merupakan salah satu proses pengolahan air limbah secara biologis. Sistem lumpur aktif, activated sludge process. Proses pengolahan air limbah secara biologis dengan sistem biakan tersuspensi telah digunakan secara luas di seluruh dunia untuk pengolahan air limbah domestik. Proses ini secara prinsip merupakan proses aerobik di mana senyawa organik dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, NH4 dan sel biomasa baru. Untuk suplai oksigen, biasanya dengan menghembuskan udara secara mekanik. Sistem pengolahan air limbah dengan biakan tersuspensi yang paling umum dan telah digunakan secara luas yakni proses pengolahan dengan sistem lumpur aktif atau activated sludge process. Kemudian, tujuan modifikasi lumpur aktif menggunakan step feed aeration adalah untuk meningkatkan kapasitas sistem pengolahan air limbah dengan cara meningkatkan distribusi oksigen sehingga penggunaan oksigen pada proses ini menjadi lebih efisien. Selanjutnya untuk skema proses modifikasi lumpur aktif step feed aeration. Pertama, air limpasan dari bak pengendapan awal dialirkan ke bak aerasi secara gravitasi. Dalam bak pengendapan awal tersebut terdapat mikroorganisme dari lumpur aktif yang ada di dalam bak pengendapan awal. Kemudian, oleh blower udara diberikan tekanan udara dengan memberikan oksigen melalui beberapa saluran dalam bak aerasi untuk meningkatkan konsentrasi oksigen yang terlarut dalam air. Sehingga mikroorganisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah. Energi yang didapatkan dari hasil penguraian zat organik tersebut digunakan oleh mikroorganisme untuk proses pertumbuhannya. Dengan demikian, di dalam bak aerasi tersebut akan tumbuh dan berkembang biomasa dalam jumlah cukup besar. Biomasa atau mikroorganisme inilah yang akan menguraikan senyawa polutan yang ada di dalam air limbah. Kemudian dari bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendapan akhir. Di dalam bak pengendapan air ini, lumpur aktif yang massa mikroorganismenya diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Dan setelah itu, air yang berada dalam bak pengendapan air itu diolah kembali untuk membunuh mikroorganisme patogen. Parameter operasional. Yang pertama, beban BOD sebesar 0,2 sampai 0,4 kg per kilogram hari. Yang kedua, mixed liquor suspended solid atau MLSS sebesar 2000 sampai 3000 mg per liter. Yang ketiga, mixed liquor volatile suspended solid atau MLVSS sebesar 65% sampai 75% dari MLSS. Kemudian ada F per M ratio sebesar 0,2 sampai 0,5 kg BOD per kilogram MLSS per hari. Selanjutnya, hydraulic retention vitae atau HRT, yakni waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh larutan influen masuk dalam tangki aerasi untuk proses lumpur aktif. Kemudian, rasio sirkulasi lumpur atau hydraulic recycle ratio, yakni sebesar 20-30% Ki lumpur per Ki limbah. Selanjutnya ada umur lumpur, yakni menunjukkan waktu tinggal rata-rata mikroorganisme dalam sistem lumpur aktif selama 2-4 hari.
Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.